Saya melihat adanya unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatar belakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari undang-undang ini dan hoax di media sosial. Ada informasi yang menyebut tentang penghapusan UMP, upah minimum provinsi, UMK, upah minimum kota kabupaten, UMSP, upah minimum sektoral provinsi. Hal ini tidak benar, karena faktanya upah minimum regional, UMR, tetap ada. Ada juga yang menyebutkan bahwa upah minimum dihitung per jam. Ini juga tidak benar. Tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang. Upah bisa dihitung berdasarkan waktu dan berdasarkan hasil. Kemudian adanya kabar yang menyebutkan bahwa semua cuti sakit, cuti kawinan, cuti khitanan, cuti baptis, cuti kematian, cuti melahirkan, dihapuskan. Dan tidak ada kompensasinya. Saya tegaskan juga ini tidak benar. Hak cuti tetap ada dan dijamin. Menurut saya belum. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena saya mengamati dari peristiwa yang baru-baru ini saja terjadi, yaitu tentang aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Menurut saya masih banyak masyarakat yang belum menjalankan perannya sesuai dengan undang-undang. Mereka tidak membaca dan mencari informasi terlebih dahulu tentang kabar atau informasi yang beredar di masyarakat. Akibatnya, banyak yang menjadi korban hoaks dan salah paham. Contoh, tentang informasi bahwa semua hak cuti, termasuk cuti sakit, cuti khitanan, cuti baptis, cuti kematian, dan cuti melahirkan itu dihapus. Padahal faktanya, hak cuti itu tetap ada. Kemudian ada juga yang tentang perusahaan bisa mem-PHK kapanpun secara sepihak. Ini juga tidak benar karena faktanya perusahaan tidak bisa mem-PHK secara sepihak, harus ada persetujuan antara perusahaan dengan buruh atau karyawannya. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa banyak masyarakat yang tidak menjalankan perannya dengan baik, yaitu membaca dan mencari terlebih dahulu informasi yang beredar di masyarakat. Padahal, sudah ada saluran resmi dari pemerintah untuk masyarakat menjalankan perannya. Hal ini sudah tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 28F. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Selain tentang kurangnya membaca dan mencari informasi lebih dalam, perilaku anarkis yang terjadi pada saat demo itu juga tidak mencerminkan bahwa peran warga negara sudah sesuai dengan undang-undang. Menurut saya, demo itu boleh-boleh saja dilakukan asal harus ada aturannya, tidak boleh ada perilaku anarkis. Hal ini juga sudah tertulis di dalam undang-undang tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum pasal 6, bab 3, yang berbunyi, warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, menjaga keutuhan peraturan dan kesatuan bangsa. Namun kenyataannya pada saat demo kemarin masih saja ada oknum-oknum yang melakukan perilaku anarkis.
Contohnya itu seperti perusakan halte Transjakarta dan MRT oleh massa. Kemudian ada juga tentang perusakan dua pos polisi dan dibakar di daerah Monas dan Harmoni. Dan masih banyak lagi kasus-kasus tentang perusakan fasilitas umum lainnya. Dari sini, menurut saya, peran warga negara itu masih banyak yang belum sesuai dengan undang-undang, karena mereka tidak menaati undang-undang yang berlaku, seperti demo yang dilakukan dengan perilaku anarkis. Itu menurut saya tidak sesuai dengan undang-undang. Kemudian tentang yang masih banyak masyarakat yang tidak membaca dan mencari informasi terlebih dahulu tentang informasi yang beredar. Jadi pada intinya, menurut saya sendiri masih banyak peran warga negara Indonesia yang belum sesuai dengan undang-undang. Sesuai dengan adanya berita tentang RUU Cipta Kerja yang dihilangkannya hak cuti, hak jaminan sosial, dan sebagainya. Ternyata semua itu hoax, tidak benar sama sekali. Tentunya, warga yang sudah mempercayai berita hoax tersebut dan belum mengetahui akan kebenarannya merasa kecewa, sebal, bahkan marah. Mereka terburu-buru melakukan ujaran kebencian di media sosial manapun. Hingga berita hoax tersebut sudah menyebar ke mana-mana. Sebagian warga tentunya ada yang tidak terima dengan RUU Cipta Kerja tersebut. Lalu mereka akan membuat demo besar-besaran seperti pada video sebelumnya. Para warga yang mudah terpengaruh oleh hoax pun ikut meramaikan demo tersebut. Padahal yang dulunya hubungan warga negara dengan pemerintahan cukup harmonis. Namun, karena berita hoax ini menyebabkan keharmonisan warga negara dengan pemerintahan mengalami penurunan. Dengan adanya banyak warga yang membenci terhadap cara kerja pemerintahan, membenci terkait RUU Cipta Kerja yang disahkan secara sepihak dan tidak meminta persetujuan rakyat. Tentunya warga negara seakan-akan merasa tidak percaya lagi dengan pemerintahan. Dalam hal ini, warga juga merasa tidak mendapatkan hak yang baik dan benar. Perasaan warga inilah yang juga akan menyebabkan penghambatan terhadap kemajuan negara, tatanan kehidupan politik yang tidak demokratis. Contohnya seperti warga yang sudah tidak mau lagi untuk menaati peraturan pemerintahan dan sebagiannya tidak mau membayar pajak, merusak fasilitas guna melampiaskan kekesalan mereka terhadap pemerintahan. Padahal seharusnya hubungan warga negara dan negara itu seperti membuat warga negara merasa aman, terlindungi, dan tanpa batas. Dalam persoalan ini, jika salah satu pihak tidak ada yang mengalah, tidak ada yang berusaha menjalin hubungan harmonis antara warga negara dan pemerintahan, tentunya hal yang tidak diinginkan pun bisa terulang kembali, seperti demo. Dalam hal ini, kesadaran itu sangat berarti, karena tidak ada yang bisa memahami antara satu sama yang lainnya. Hak dan kewajiban adalah dua hal yang saling terikat satu sama lain. Jadi, dalam praktiknya harus dilaksanakan secara seimbang agar tidak terjadi ketimpangan yang menyebabkan kesenjangan sosial yang berkepanjangan dan timbulnya gejolak-gejolak yang tidak diinginkan di dalam masyarakat. Kita sebagai warga negara Indonesia harus menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan oleh negara terhadap kita. Nah, warga negara juga wajib menuntut dan berhak menuntut hak-hak warga negara yang tidak dilaksanakan dan tidak diterapkan dengan baik. Negara pun bisa menerapkan kewajiban-kewajibannya terhadap warga negara dan hak-haknya terhadap warga negara, karena negara dan warga negara adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.